dan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Pada kesempatan ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk dapat menerima kebenaran firman itu sendiri. Sekiranya kita diberikan waktu dan kita menghargai waktu itu untuk dapat kita pakai, memahami dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, seturut dengan pelayan-pelayan KKR GBKP memberikan, membekali dan mengajar di ibadah KKR di hari Minggu ini. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam persekutuan doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan dan kasih karunia-Mu bagi kami. Kami akan membahas firman ini, ajar kami agar kami lebih memaknai dan melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR kita di minggu ini dari kitab Keluaran pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Bezalel dan Oholiab harus bekerja. Juga setiap orang yang memiliki keahlian yang dikaruniai Tuhan, keahlian dan pengertian, sehingga mereka tahu melakukan segala pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tetapi seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel, Oholiab, dan setiap orang yang memiliki keahlian, yang dikaruniai Tuhan keahlian di dalam dirinya, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Lalu semua ahli yang melakukan segala pekerjaan untuk tempat kudus meninggalkan pekerjaan masing-masing yang sedang dilakukan. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih dari yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Musa memerintahkan supaya diumumkan di seluruh perkemahan demikian, baik laki-laki maupun perempuan tidak perlu lagi berusaha membawa sesuatu sebagai persembahan khusus untuk tempat kudus. Demikianlah rakyat dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang mereka peroleh untuk melakukan segala pekerjaan itu telah cukup, bahkan berlebih. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini dengan tema Aku Berkarya. Shalom buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam kehidupan kita, kalau kita bandingkan seperti yang diangkat di dalam kitab Matius pasal 25 tentang pemberian talenta ataupun karunia-karunia di dalam diri setiap yang sudah Tuhan anugerahkan, yaitu berbagai-bagai. Bagaimana ketika Dia mengaruniakan pemberian yang membuat diri kita mampu melakukan satu hal, itu adalah tindakan, rencana, dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala karunia yang Tuhan berikan bagi kita, tentu Tuhan memiliki tujuan. Apa tujuan Tuhan untuk memberikan karunia-karunia itu kepada kita? Yaitu melalui kemampuan kita, melalui apa yang kita miliki yang boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Tujuannya bukan untuk agar nama kita dimuliakan, tapi melalui karunia yang Tuhan berikan bagi kita, kita bisa melakukan satu hal agar Sang Pemberi karunia itu dapat kita ingat dan kita muliakan di dalam hidup kita. Jadi di hari Minggu ini, satu hal yang diberikan dan diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang pertama kita lihat di sini adalah ketika perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa ini dalam pimpinan Tuhan perjalanan menuju tanah perjanjian. Bangsa ini sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan adalah atas perintah Tuhan melalui pemimpinnya, yaitu Musa. Yang pertama sekali yang Tuhan tuntut bagi bangsa Israel yang sudah mendapatkan anugerah keluarnya daripada perbudakan di Mesir adalah bagaimana bangsa ini selalu mengingat Tuhan. Dengan cara
apa salah satunya yang dituntut ataupun diharuskan bagi kehidupan bangsa Israel adalah untuk mendirikan kemah-kemah kudus yang dipakai untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kemah-kemah kudus ataupun tempat pertemuan yang dipakai di sini adalah bagaimana bangsa ini ketika dalam perjalanan mereka harus mempermuliakan nama Tuhan. Jadi tempat inilah sangat dibutuhkan sekali orang yang ahli untuk membangun kemah-kemah pertemuan ini. Kemah-kemah pertemuan ini tentunya orang ahli itu dari mana dapat diambil? Bagaimana mungkin bisa mencari orang-orang yang ahli di dalam pembangunan kemah-kemah pertemuan ini? Tapi ternyata Tuhan apa yang Dia tuntut untuk dapat dilakukan bangsa ini, terlebih dahulu Allah sudah menyediakan orang-orang pilihan yang akan menjadi alatnya untuk dapat mendirikan kemah pertemuan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Segala karunia yang diberikan oleh Tuhan yang tergerak hatinya, yang terpanggil jiwanya, yang berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari apa kemampuannya. Di sini diangkat orang-orang tersebut adalah Bazalel dan Aholiab. Artinya orang-orang seperti inilah beserta dengan rekan-rekannya yang lain, walaupun dalam Alkitab tidak diungkapkan satu persatu, pasti mereka bukan hanya bekerja 2 orang, tapi dibantu dengan orang-orang yang merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk mendirikan tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Ataupun pada saat ini bagaimana orang bisa membangun gereja secara fisiknya, tidak akan mungkin hanya 1 orang, 2 orang yang melakukan, tapi melibatkan seluruh jemaat. Keterlibatan seluruh jemaat walaupun dalam pembangunan mereka tidak ikut, tapi untuk menyediakan alat-alat dalam pembangunan itu pasti melibatkan banyak orang. Inilah yang terjadi di dalam perikop kita ini. Sehingga Bazalel dan Oholiab adalah orang-orang yang diperuntukkan ikut mengambil bagian dari segi kemampuan mereka, waktu mereka, talenta mereka, dan kehidupan mereka, dipersembahkan untuk dapat mengambil bagian dalam pekerjaan pembangunan tempat-tempat kudus yang Tuhan minta untuk dibangun untuk Tuhan. Karena apa itu penting dibangun? Karena ketika mereka lelah, mereka beristirahat, tapi mereka harus mengisi jiwa mereka dengan makanan-makanan rohani. Dalam pertemuan dengan Tuhan, mereka mengosongkan diri, mereka menyerahkan diri, mereka menghadirkan Tuhan dalam kemah-kemah kudus yang harus mereka bangun dan tempati. Jadi melalui perikop ini saudaraku, pentingnya pembangunan kemah kudus itu, tempat kudus adalah menghadirkan Tuhan sebagai pemimpin yang agung bagi kehidupan bangsa Israel. Yang kedua, untuk dapat melakukan pembangunan tempat kudus ini adalah harus ada orang yang terpanggil. Terpanggil jiwanya, rela memberikan dirinya, memberikan talentanya. Semua itu harus ada jiwa keterpanggilan bagi orang yang sudah Tuhan pilih. Dan yang ketiga di sini kita lihat adalah apa karya yang harus kita berikan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya melalui bahan renungan kita ini, baik di dalam bacaan remaja di dalam kitab Nehemia pasal 3, bacaan remaja juga mengangkatkan tokoh Nehemia yang begitu merasa rindu untuk mengambil bagian untuk pembangunan rumah-rumah ibadah bagi orang Israel yang sudah dikembalikan ke tanah ataupun ke kampung halaman mereka, yaitu Yerusalem. Nehemia merasa terpanggil jiwanya untuk pulang, untuk ikut membangun rumah-rumah ibadah tersebut. Karena kebanggaan daripada bangsa Israel adalah ketika mereka mampu mendirikan rumah ibadah bagi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi orang-orang yang terpanggil, begitu juga orang-orang Israel, semua ikut mengambil bagian agar rumah ibadah ini bisa kokoh berdiri megah untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga yang perlu kita lihat di sini adalah
Karena begitu banyak orang yang ingin mengambil bagian untuk pembangunan tempat kudus ini, sehingga akhir perikop kita di ayat 7 mengatakan bahwa tidak perlu lagi membawa persembahan, tapi apa yang dibutuhkan untuk pembangunan kemah suci ini adalah sudah berlebihan, karena banyaknya orang yang rindu untuk membangun tempat bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, aku berkarya seturut dengan tema di ibadah KKR kita di hari Minggu ini. Bagaimana kita dapat mendidik adik-adik kita, apa karya mereka yang bisa mereka persembahkan untuk Tuhan. Yang pertama, kita akan mengevaluasi karya apa yang mereka bisa lakukan. Kita melihat potensi-potensi diri yang ada di dalam adik-adik kita, sehingga ketika potensi itu mereka pahami sejak dini, sehingga mereka kembangkan di dalam perjalanan waktu yang mendidik mereka, sehingga saatnya mereka akan tahu bahwa Tuhan menganugerahkan satu talenta yang luar biasa untuk dapat dia kembangkan di dalam hidupnya, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk orang lain, tapi yang terpenting adalah untuk Tuhan. Jadi mari kita himbau adik-adik kita, kita giring mereka agar mereka mengasah talenta itu. Kalau talenta itu ataupun karya apapun belum bisa mereka tahu ataupun bisa mereka lakukan, paling tidak keinginan mereka memiliki mindset sejak dini bahwa di dalam diri mereka ada potensi yang Tuhan titipkan bagi mereka. Sehingga kita mengajar adik-adik kita, hargai potensi itu dan cari potensi itu sejak saat ini, agar kita tahu apa yang Tuhan berikan potensi di dalam diri kita, sehingga melalui potensi itu kita bisa berkarya, bekerja, memberikan waktu, memberikan kemampuan untuk Tuhan. Walaupun dalam skop besar adik-adik kita mungkin belum bisa melakukan satu hal, tapi buat ibadah pra-remaja, remaja, karya apa yang bisa mereka berikan untuk Tuhan? Karya seni, baik itu musik dan lain sebagainya. Mungkin saat ini talenta mereka ataupun kemampuan mereka, persembahkan untuk Tuhan, persembahkan untuk memuliakan Tuhan, persembahkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah kita dibawa di dalam ibadah KKR minggu ini, agar senantiasa nama Tuhan tetap kita muliakan. Kemampuan, karya, berikan karya yang terbaik bagi Tuhan di dalam diri kamu. Apa yang bisa kamu berikan? Cari, gali itu agar bisa kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan namanya dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi setiap orang yang melakukan dan menerimanya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, minggu ini Engkau mengingatkan kami karya apa yang harus kami berikan bagimu Tuhan. Sementara Engkau sudah memberikan kami mampu untuk berkarya. Bagaimana kami mengimani itu dan menjalankan dalam hidup kami. Ajar kami Bapa, agar kami mengerti dan memahami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.